Ya, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue Ajay, gue si netizen yang suka membahas bola. Ya, jadwal FIFA Matchday bulan Maret untuk timnas Indonesia nanti tidak akan kosong ya, meskipun kita gagal lolos ke Piala Dunia. Karena kita tahu tim-tim yang lolos ke Piala Dunia itu rata-rata saling bertanding ya di FIFA Matchday bulan Maret untuk persiapan di Piala Dunia nanti. Namun untuk Indonesia, kita juga tetap akan bertanding, namun bukan untuk persiapan Piala Dunia, tetapi untuk FIFA Series ya. FIFA Series ini jadi kalau yang gua baca ya, jadi FIFA Series ini diperuntukkan untuk negara-negara yang memang tidak lolos ke Piala Dunia. Jadi dibikin small turnamen kayak gitu ya. Dibikin small turnamen nanti di setiap grup itu ada 4 tim gitu ya, dan ditentukan juaranya gitu. Jadi nggak ada sistem kompetisi. Jadi cuman grup doang gitu ya, nggak ada yang setengah kompetisi. Jadi siapapun juara grupnya dialah yang akan mendapatkan hadiah reward gitu ya dari FIFA. Jadi ini small turnamen yang diperuntukkan untuk non peserta Piala Dunia. Tapi kalau gue ngelihat tuan rumahnya ya, ada Australia salah satunya tuan rumahnya. Selain Indonesia ya, ada Australia. Australia ini kan sebenarnya tim yang masuk ke Piala Dunia ya. Nah, makanya gue bingung nih. Deskripsinya katanya untuk tim yang bukan Piala Dunia, tapi di dalamnya ada Australia, atau mungkin ya Australia mungkin cuma dijadiin home base doang ya. Jadi Australianya mungkin nggak ikut gitu ya. Mungkin Australianya uji coba dengan negara lain atau gimana. Gue nggak tahu ya ini ketentuannya bagaimana. Salah satu negara yang sudah terkonfirmasi akan melawan Indonesia ya di FIFA Series nanti di bulan Maret adalah Saint Kitts and Nevis. Kalian mungkin agak asing dengan negara ini ya. Tapi kalau kalian ngikutin ESL ya, Indonesia Super League di zaman 2000-an atau 2010-an, nama negara ini mungkin tidak akan asing di telinga pecinta ESL waktu itu. Kenapa? Karena ada legenda besar Sriwijaya FC yang berasal dari negara sana, Saint Kitts and Nevis, yaitu Kit Kayamba Gams. Ya, Kit Kayamba Gams, kalian tahu sendiri dia adalah legenda besar Sriwijaya yang mengatakan Sriwijaya berjaya ya di Indonesia dulu, sebelum kalau kalian tahu ya Sriwijaya sekarang kan udah terpuruk banget ya. Bahkan di Liga 2 aja mereka tidak melawan gitu ya, mereka jadi juru kunci. Dulu Sriwijaya FC Palembang itu adalah salah satu kekuatan besar di Liga Indonesia, dan pelaku utamanya ya yang mengantarkan Sriwijaya ke puncak kejayaannya adalah Kit Kayamba Gams. Kalau kalian ingat mungkin nomor 47 ya yang selalu dikenakan oleh Kayamba. Waktu itu gue ingat banget dia jadi top scorer di beberapa season ya. Dia mengantarkan Sriwijaya 2 kali juara dan 3 kali juara Piala Indonesia. Jadi 3 kali apa berapa kali gitu ya. Dan juga di Asia juga Sriwijaya sangat baik ya performanya, di kapteni oleh Kit Kayamba Gams. Jadi kalau kalian ingat mungkin dengan strength powernya ya, dengan fisiknya yang sangat kekar ya dari Kayamba, kemudian dia punya kecepatan yang luar biasa, dia bisa main jadi striker, bisa main jadi winger, bisa main di kiri juga ya, bisa jadi apapun lah di depan, dia versatile banget gitu. Jadi mungkin kalau di sekarang nama negara ini mungkin cukup asing ya. Kenapa? Karena dia di Piala Afrika juga tidak melawan ya. Di Piala Afrika tidak melawan, kemudian di apalagi kualifikasi Piala Dunia dia tidak terlihat sama sekali ya. Kalau nggak salah mungkin dia tidak lolos dari ronde 1 bahkan. Ya emang itu negaranya kecil sih. Negaranya kecil, kalau nggak salah nggak sampai 1 juta penduduknya. Ya sama kayak San Marino, sama kayak Luxembourg gitu ya. Yang populasinya nggak sampai 1 juta gitu ya. Mungkin cuma ratusan ribu gitu ya. Tapi dalam beberapa edisi ya, dalam beberapa generasi Indonesia Super League itu selalu ada aja nama dari negara ini gitu ya. Seperti Kayamba dulu ada
John siapa ya, dulu lupa deh gue namanya, pokoknya nama depannya tuh John gitu. Jadi negara ini yang gue baca terakhir itu dia menempati peringkat 151 dunia. Berarti 30 peringkat di bawah kita ya, kurang lebih ya. 30 peringkat di bawah kita. Berarti kalau kita menang lawan mereka, poin FIFA yang kita dapatkan juga mungkin gak akan terlalu banyak ya. Kalau misalkan kumulatifnya itu 10, berarti kita cuma dapat sekitar 4, atau 3. Kalau kumulatifnya 20, berarti kita cuma dapat sekitar 8 ya, 8 poin FIFA kalau menang lawan negara ini. Dan ini negara yang sangat possible untuk dikalahkan gitu ya. Negara yang sangat possible untuk dikalahkan. Jadi ya good luck untuk timnas. Ini 2 negara lagi karena nanti di FIFA Series nanti ada 4 tim ya. Ada 4 tim, 1 negara sudah terkonfirmasi, berarti sisa 2 lagi. Gue berharap ya, karena kita sekarang kan udah kedatangan pelatih baru ya, John Herdman ya. Gue berharap kita langsung mendapat lawan yang tangguh. Minimalnya selevel sama Arab atau Irak lah. Level 50-60 FIFA kalau bisa. Ya, level 50-60 FIFA. Kalau bisa ya negara-negara kayak Islandia misalkan. Ya, negara-negara selevelan Islandia atau Kanada juga boleh. Atau kalau negara Amerika Latin itu siapa ya? Negara Amerika Latin mungkin Venezuela, tapi kalau Venezuela kayak dia harus bertarung di playoff ya. Venezuela berarti nggak bisa. Karena kalau jujur kalau dari Asia lagi sih udah terlalu ketebak ya. Gue pengennya bener-bener dari luar. Kayak ini sekarang dari Afrika, berarti butuh dari Amerika. Kalau dari Amerika, dari 13 tim itu mungkin Chile ya. Karena Chile kan sekarang dalam kondisi yang menurun juga, dan mereka juga nggak lolos ke Piala Dunia kan. Mungkin Chile bisa menjadi salah satu opsi ya untuk menjadi lawan timnas Indonesia di FIFA Series nanti. Dan satu lagi berarti dari Eropa ya kalau bisa. Berarti dari Eropa ya gue pengennya tim-tim selevel mungkin selevel Ukraina kali ya. Tim-tim selevel Ukraina, tim-tim yang tier 2 atau tier 3 Eropa lah, jangan tier 1 banget pasti kebantai. Tier 2 atau tier 3. Rumania mungkin ya. Rumania bisa menjadi lawan kita. Ya, tim-tim selevel itu. Jadi tim-tim tier 2 Eropa tapi yang masih di atas kita. Karena gue pengen melihat gimana kalau pelatih ini tuh dalam kondisi tertekan. Ya, reaksinya tuh seperti apa. Dalam kondisi tertinggal, apa reaksi yang dia lakukan. Karena pelatih-pelatih sebelumnya jujur belum teruji, baik itu Sintayong ataupun Kluivert. Gue jarang melihat pelatih-pelatih ini bisa comeback ketika posisi tertinggal. Ya mungkin kalau Sintayong pernah sekali ya lawan Kuwait, itu gue masih ingat, kita kondisi tertinggal waktu itu tapi bisa membalikan 1-2, tapi sisanya dia belum terbukti ya bisa dibilang. Jadi lawan Malaysia juga pernah, tapi kalau lawan Malaysia itu ya kita memang udah expect menang ya saat itu, jadi ya itu tidak bisa jadi parameter juga. Jadi gue pengen lihat dia ketika dalam kondisi tertekan apa yang bisa dia lakukan, karena kan pattern dia ini 3-4-3. Nah apakah 3-4-3 nya ini bisa digunakan untuk bertahan ya kan? Kalau lawan tim yang lebih kuat nggak mungkin kita bermain terbuka kan, pasti bermainnya tuh tertutup gitu, pasti bermainnya tuh defensif. Kan John Herdman ini menyerang kan ya, fullbacknya menyerang. Nah gimana kalau fullbacknya ini bertahan? Nah gue pengen lihat gitu, jadi supaya ada check on balance-nya gitu antara menyerang dan bertahan gitu. Oke, itu aja ya tentang FIFA Series nanti, dimana sudah terkonfirmasi 1 negara, dan ini gue harap menjadi ujian pertama untuk John Herdman. Meskipun ya gue harap ini nggak jadi parameter ya untuk menilai dia, tapi seenggaknya kita udah tahu ya dia ini pelatih yang seperti apa. Itu dulu lah, profiling pelatihnya dulu yang ingin kita tahu dari pertandingan di bulan Maret nanti gitu ya. Nanti setelah Maret nanti kan ada yang lebih resmi lagi kan, yaitu Piala AFF ya. Piala AFF di bulan Juli itu kan lebih resmi ya, karena sekarang AFF itu kan FIFA grade A ya kan. Jadi poin FIFA-nya udah gede gitu. Setelah nanti Piala AFF Januari nanti 2027 baru ke Piala Asia gitu ya, yang menjadi mungkin targetan
utama ya, targetan utama yaitu lolos ke 8 besar. Kemudian targetan terakhirnya adalah lolos ke Piala Dunia 30. Startingnya dari Maret ini, oke? Oke, semangat.